السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para penyimak dan yang mengikuti shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita saling mengingatkan untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai detik ini, sampai saat ini, kita terus terbolak-balik di atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut dia. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terus kita belajar Zadus Shaim, bekal kita dalam berpuasa. Terakhir kita sudah menjelaskan fadail wa ahkam, keutamaan dan hukum-hukum saum. Yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana puasa memberikan pengaruh yang hebat terhadap kesehatan. Tetapi kita tidak beribadah dikarenakan kesehatan. Kita beribadah karena Allah. Kita beribadah mencari ridha Allah. Tidak ada kaitannya ibadah kita dengan al-fawaid al-hissiyah, faedah-faedah yang nyata. Tetapi itu mimma yusta'nasu bihi, hanya sebagai pendukung, ya, sebagai sampingan semata. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini dan mulia ini, akan kita ambil beberapa poin berikut kaitannya dengan Zadus Shaim, bekal ketika atau bekal terbaik di saat puasa, di kala puasa. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla membuka ladang pahala seluas-luasnya. Kita bisa meraih keutamaan dan pahala seperti pahala orang lain yang sedang berpuasa. Bagaimana caranya? Falahu mithlu ajrihi. Kita bisa meraih pahala orang-orang yang berpuasa yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah, dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaima," siapa yang memberi orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang kita beri berbuka.
ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, dengan tanpa mengurangi pahala orang berpuasa yang kita berikan berbuka. Maka ini benar-benar karunia Allah Azza wa Jalla. Kita dalam sehari bisa memberikan 100 orang. Ya sudah, dengan diri kita 101 kita dapat. Siapa yang tidak gembira? Siapa yang tidak bahagia? Maka itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai yang cinta kepada kebaikan, mari segera. Kenapa? Pintunya terlalu lebar kebaikan itu. Bayangkan kita beri orang berbuka, kita dapat pahala, dan dapat pahala dari dia juga. Tanpa mengurangi pahalanya yang berbuka itu, yang berpuasa tersebut. Tentunya sebagaimana disebut oleh orang Arab, al-jud mim majud atau mim mawjud. Kita berderma itu sesuai dengan kemampuan. Lihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at ilaiha imra'atun miskinatun wa ma'aha ibnatuha. Atau ibnat ya, wa ma'aha bintaha. Datang seorang wanita yang kasihan. Keadaannya bersama dua putrinya. Dia minta makanan. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu mengatakan, aku tidak punya kecuali sebiji korma. Atau riwayat yang lain 3 biji korma. Aku berikan kepada mereka 1 untuk putrinya yang pertama, 1 untuk putrinya yang kedua, dan 1 untuk sang ibu. Setelah anak perempuan yang 2 ini menyantap 1 biji korma tersebut, dia pengen lagi. Sang ibu pun memecah 2 biji korma itu, atau 1 biji korma itu, atau 1 buah korma itu dibagikan kepada kedua putrinya. Allahu Akbar. Mereka jud, berderma itu sesuai dengan kemampuan. Jangan pernah menunggu, tunggu kaya dulu baru saya berderma, saya berinfak. Tidak. Ya. Justru di sanalah keafdalannya. Dikatakan oleh Al-Musannif di sini, "Zahirul hadithi annahu idza fattara sha'ima walau bi tamratin wahidah fa inna lahu mithlu ajrihi wa la yushtaratu ishba'uhu." Allahu Akbar. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala kalimat ini. Yang nampak dari hadis ini, ketika kita memberi orang yang sedang berpuasa untuk berbuka di saat waktu berbuka, meskipun hanya 1 biji kurma, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa yang kita kasih berbuka itu. Tidak disyaratkan harus dia kenyang. Apalagi kalau dia kenyang, ya tambah mantap, tambah hebat lagi. Inilah kemurahan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menengok dan kita menilik hadis yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasaddaqa ar-rajulu min kasbin thayyibin fa inna Allah yataqabbaluhu bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluhu hatta yakuna mithla al-jabal." Apabila seorang bersedekah bi'idli tamratin, seukuran 1 biji kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal, Allah menerimanya dengan tangan kanannya, tangan kanan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Lalu Allah Azza wa Jalla kembang biakkan sedekah yang 1 biji kurma itu, sebagaimana seorang di antara kalian mengembang biakkan anak untanya atau anak kudanya sampai dia seperti gunung. Jadi masalah sedekah jangan lihat jumlahnya, tapi yang pertama ikhlas karena Allah dari hasil yang halal. Apalagi kalau jumlahnya banyak, sungguh sangat-sangat luar biasa. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat baik. Al-Musannif mengatakan, wa qila al-muradu bitafthirihi an yushbi'ahu fa lam yatayassar illa tamrah aw syarbah aw syarbata labanin aw ma' falahu ajruhu ala hasabil badhi wal ikhlas. Nah, sebagian ulama kita mengatakan maksud dari memberikan orang sedang puasa berbuka, dikala tiba waktu berbuka, maksudnya adalah
itu makanan yang mengenyangkan. Ya kalau dia tidak punya kecuali hanya sebiji kurma atau seteguk air sekali minum air susu, maka dia akan mendapatkan pahala tergantung usaha yang dikeluarkan dan keikhlasan tentunya. Wa ala kulli hal Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara, siapa memberi berbuka umum, sedikitkah apalagi banyak. Lalu dikatakan wal haditsu ya'ummu as-sha'im al-ghaniyya wal faqir was-siyam al-fardi wan nafli. Dan tentu memberi berbuka ini bukan hanya puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan tentu semakin utama. Karena apa? Waktu yang mulia, zaman yang mulia. Lebih-lebih di musim sekarang ini. Di musim wabah ini. Yang orang-orang pada serba susah, ekonomi serba susah. Tetapi ingat, rezeki kita di langit kok, bukan di bumi. Jangan repot. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi kehidupan mereka, jangan susah. Yang penting mari kita berusaha. Yang Nabi SAW katakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ar rizqi an tatlubuhu bima harramallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Baik-baiklah cara mencari rezeki itu. Janganlah gara-gara rizki itu lambat dan telat, kalian cari dia dengan cara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ingat, rizki kita bukan di bumi. Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum, di langit rizki kalian. Ayo tadahkan tangan kita ke langit, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang kasih rizki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami membagi kehidupan mereka, rizki mereka. Dan ingat, innal 'abda la yuhramu minar rizqi bidzambin yusibuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan mendapatkan rezekinya dikarenakan dosa yang dia lakukan. Awas dosa, awas dosa. Rezeki itu sempit karena dosa. Tapi hati-hati juga yang rezekinya lapang tetap di dalam dosa. Kenapa? Fa innama huwa istidrajun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Itu dipancing oleh Allah Azza wa Jalla, diulur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tiba saatnya, tidak akan diloloskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi memberi berbuka ini umum. Yang kaya kita beri, yang miskin kita beri. Puasa wajib kita beri, kita puasa sunnah juga kita beri. Dan tentu semakin mulia zaman itu, maka semakin utama lagi sedekah di saat itu. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling pemurah dengan kebaikan itu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an wa dzalika kulla lailatin. Yang mana lebih pemurah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dikala dia ditemui oleh Jibril diajarkan Al-Qur'an itu setiap malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dari angin yang bertiup. Angin pernah minta harga? Tidak pernah. Tapi kalau saudara masuk ke rumah sakit harus pakai oksigen, lebih-lebih orang pasien COVID yang sudah sesak napas. Oh, ini karuan ini, bagaimana rasanya, nikmatnya bernafas dengan lega itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian Al-Musannif mengatakan, idza fattara man alaihi kaffarah yamin 'asharat fuqara bi ta'am 'asha ajza'ahu idza nawa bidzalika al-kaffarah. Sekarang misalkan orang yang punya kaffarah sumpah memberi makan 10 fakir miskin. Sekarang disiasati dengan niat ini. Jadi langsung dikasih saat berbuka, 10 orang dikasih, maka itu sudah sah. Ya, sambil menyelam, ini namanya minum susu, bukan minum air lagi yang seperti ini. Dia bisa dapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa, tapi itu harus dipilih yang fuqara kalau itu. Kemudian yang kedua, dia bisa
selesai dari tanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla, beban. Kenapa? Dia laksanakan kewajibannya karena sumpah yang dilanggar. Itu poin yang pertama. Ramadan adalah gerbang kebaikan yang begitu luas. Salah satunya adalah tafthirus shaimin, memberi orang-orang yang berbuka untuk berbuka puasa. Poin yang kedua, mawaidul iftar, hidangan berbuka. Tentu setiap orang yang berbuka, dominan dan kebanyakan, senang dengan apa? Senang dengan berbagai macam hidangan. Ya. Bahkan apa kalau sudah sore tanya, apa hari ini? Ya, makan apa? Buka apa? Oh, pisang goreng, tahu isi, kebab. Ada yang bilang apa? Oh, mandi katanya. Allahu Akbar. Apa lagi? Ya, kolak. Apa lagi? Waduh, durian. Apa hari ini katanya? Es pancarasa. Apa lagi hari ini? Oh, ini ada es fava ini. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya, kalau sudah berbicara ya masalah mawaidul iftar, hidangan berbuka, kayaknya selalu dihayalkan ini. Baik. Tentu membuat hidangan berbuka ini adalah pekerjaan yang besar. Ya. Pekerjaan besar. Apalagi bisa menyuguhkan, kaitan dengan pembahasan yang menyuguhkan orang untuk berbuka. Ya. Maka ini perlu, bagus. Tapi perlu diperhatikan ketika mengundang orang banyak, skala banyak. Namun mungkin sekarang bukan momennya. Karena apa? Momennya sekarang di rumah aja. Tapi kalau ketika Allah Azza wa Jalla angkat bencana ini, ya pada suatu saat, pada suatu tahun atau mudah-mudahan, kita berharap tentunya tahun depan kita bisa sudah buka bersama di masjid dan yang lainnya. Maka perlu diperhatikan yang pertama, perlu adanya nasihat yang diberikan kepada hadirin. Wasiat-wasiat apa saja sebelum berbuka. Itu yang pertama. Ya, sehingga tidak kebayang kepada kita, wah ini apa ini? Bungkusannya apa? Kotakannya apa? Ya, ini rendang, apa paha ayam? Ya, atau apa? Jadi kutaibat, buku-buku, nasihat intinya. Yang kedua, adamul israf, jangan berlebih-lebihan. Mungkin di tempat kita alhamdulillah tidak sampai. Tapi kalau kita lihat ya di negara-negara Arab, Masya Allah, Tabarakallah, yang Allah Azza wa Jalla berikan mereka kelebihan itu. Yang namanya iftar, berbuka, Allahu Akbar. Ya, para jamaah umrah sendiri bisa menyaksikan bagaimana di Masjid Nabawi orang ditarik-tarik, ayo ammi ta'al ma'ana, tafadhal ma'ana al-yawm, la tuhrimna al-ajr. Ayo paman ikut ke tempat kami hari ini, pokoknya harus qasam billah, aku bersumpah dengan nama Allah, engkau harus duduk di hidanganku. Allahu Akbar. Maka hati-hati, jangan israf, jangan berlebihan. Ya, dan ada lebihnya bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai makanan itu dibuang-buang. Ya, kasihan. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tanzim wa taqdim at-ta'am bi tariqatin sahihah. Makanan harus dihidangkan higienis. Ya, jangan sembrono yang sembarangan. Ini kita lihat banyak video-video ketika lagi buat roti apa, dia lagi keringetan, gosok lehernya, pegang lagi adonannya. Allahu Akbar. Ya, bahkan ada yang ngeri, ya, kadang-kadang adonannya apa, ditaruh digosok-gosok di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Jadi ketika kita mengundang orang banyak, perhatikan
Ya, penyajian makanan harus benar-benar higienis. Kemudian yang berikutnya, ketika itu di masjid, jangan sampai sufrah, ya, tempat hidangan tersebut mengganggu orang jalan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di antara syu'abul iman, cabang-cabang iman, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan apa saja mengganggu dari jalan raya, apalagi jalan orang masuk ke Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan ketika membuat hidangan, undangan makan berbuka dan yang lainnya, ya. Allah tudza fiha zakah. Jangan ada pembagian zakat, diletakkan zakat di sana di saat pembagian atau di saat berbuka puasa. Karena apa? Karena yang datang di tempat berbuka puasa bukan hanya orang membutuhkan, tentunya di masjid. Bukan saja orang memerlukan, tapi bisa saja yang kaya juga tiba. Ya. Yang kaya juga bisa datang. Sementara namanya zakatul mal secara umum ini al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 kelompok yang tidak ada satupun yang kaya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la tahillu as-sadaqatu li ghaniyin illa bi thalath. Zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali dengan 3 asbab. Yang pertama, bi an yashtariha min al-faqir. Dia beli dari yang fuqara. Kemudian yang kedua, bi an yuhdiha, dikasih hadiah. Ya. Dia diberikan hadiah oleh si fakir tersebut. Oh, ini hadiah. Ya. Kalau yang seperti ini, maka sudah berubah statusnya. Kemudian yang ketiga, dia menjadi amil. Ya, ketika dia menjadi amil, boleh saja. Baik, itu dia poin yang kedua, mawaid al-iftar, hidangan berbuka. Jadi itu diantara poin-poin yang perlu diperhatikan ketika menyelenggarakan buka bersama. Kemudian poin yang ketiga yang kita ambil pada kesempatan malam ini, masyhadun mu'thir. Ada suatu peristiwa yang sangat membekas di hati. Peristiwa yang mendatangkan pelajaran yang mendalam. Pelajaran yang sungguh berharga. Itu datangnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'i. Sungguh mereka adalah manusia pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairul qulub fakhtarahu Allah li hamalati risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibad fawajada quluba ashabi khairul qulub fakhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim aw kama qala radhiyallahu anhu arda." Allah Azza wa Jalla melihat hati-hati hambanya. Maka dilihatlah hati Nabi SAW, hati yang terbaik, maka Allah pilih dia untuk mengemban risalatul Islam. Maka kenabian adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang Maha tahu di mana diletakkan kerasulannya. Jadi kerasulan itu bukan pilihan kita, tapi itu pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembali melihat hati-hati hambanya. Dilihatlah hati-hatinya para sahabat, hati manusia terbaik. Maka Allah pilih mereka sebagai kawannya Nabi SAW. Dan mereka yang membela agama Islam, menyampaikan agama Islam, maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikuti jejak-jejak mereka, langkah-langkah mereka. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, la yufthar illa ma'al masakin. Dia tidak mau berbuka kecuali duduk dengan orang-orang miskin, para fuqara. Fa idza mana'ahu ahluhu anhum lam yata'asha tilkal laylah. Kalau ada keluarganya Ibnu Umar melarang, jangan berbuka sama para miskin, para fuqara, dia tidak mau makan malam, ngambek malam itu. Ngambek. Dan ini kita lihat di kalangan para ulama. Jam makan, puluhan orang sudah antri di rumahnya ingin ikut makan. Tentunya kebanyakan dari orang-orang yang membutuhkan. Bahkan sampai dokter
melarangnya. Tapi apa? Di sana ada kegembiraan, di sana surga. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu setiap berbuka bersama fuqara al-masakin. Kalau ada keluarga beliau mencegah beliau, dia ngambak tidak mau makan malam itu. Allahu Akbar. Bahkan telah disaksikan salah satu dermawan, ya, dia yang membagi-bagikan para pekerja, para buruh, orang-orang miskin. Ketika tiba azan maghrib, ya, di tenda tempat berbuka di salah satu masjid, dia menjadi khadam, dia menjadi pembantu mereka, bukan jadi bos, kipas, duduk santai. Enggak, dia yang keliling bagikan air, bagikan izzah, bukan di sana kehinaan. Maka apa ungkapannya orang Arab? Sayyidul qaum khadamuhum. Yang menjadi tuan itu yang menjadi pembantu. Yang membantu orang-orang membutuhkan, dia menjadi tuan. Bukan jadi tuan itu jadi bos tinggal perintah. Tidak, orang marah. Maka lihat, as-sayyid huwa Allah. Sayyid adalah Allah. Fasilitas serba gratis. Kalau masuk fasilitas manusia baru bayar. Ya, masuk ICU bayar. Kenapa? Fasilitas manusia. Naik pesawat terbang bayar. VVIP bayar. Ya, jet pribadi lebih mahal lagi bayarnya. Kenapa? Fasilitas manusia. Tapi fasilitas Allah Azza wa Jalla, tengok alam semesta ini, perlu bayar nafas? Tidak perlu. Anda bayar air? Tidak perlu minum dari mata air. Tapi begitu masuk fasilitas manusia, sudah dikemas, bayar dong. Subhanallah. Ya. As-Sayyid wallah azza wa jalla. Maka Allah siapkan segala-galanya bagi hambanya. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah sudah kasih fasilitas semuanya. Apa kata Allah azza wa jalla? Hai sekalian manusia, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini fasilitasnya sekarang. Allah Azza wa Jalla buatkan bagi kita bumi ini firasya, seperti permadani, dihampar oleh Allah Azza wa Jalla. Coba gempa sedikit, Allahu Akbar. Tapi kan gempa tidak setiap menit, setiap detik. Ini loh corona ini, lihat ya Allah. Hidup merana dibuat manusia ini. Padahal apa? Virus yang tidak kita lihat oleh mata kita, kecuali harus menggunakan mikroskop, kaca pembesar. Ya Allah. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin, hai manusia, nikmat Tuhanmu yang mana engkau dustakan? Firasya. Wassama'a bina, langit jadi atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, diturunkan air untuk kita minum dari atas. Fa akhraja bihi minats thamarat, tumbuh buah-buahan. Apa kata Allah? Bayar? Enggak, rizqan lakum, rezeki buat kalian. Rezeki buat kalian. Maka itu sebabnya Nabi anjurkan nanam. Sekiranya besok kiamat, ayo nanam, tetap tanam. Maka Nabi SAW mengatakan, man gharasa gharsan, siapa menanam tanaman, fa'akala minhu tayrun aw insaun aw bahimatun, kana lahu bi sadaqah, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, itu sedekah baginya. Ya. Fa akhraja bihi minats thamat rizqan, rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan buatkan Allah sekutu, jangan syukurnya kepada selain Allah. Kok syukurnya kepada kuburan? Kapan pernah kasih fasilitas? Lihat justru yang difasilitasi. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Ya, yang berhak diibadahi Allah. Kenapa berhak diibadahi? Karena dia yang punya rububiyah. Dia punya asma was sifat. Hai para pemirsa, ini masyhad mu'thir, peristiwa yang membekas, yang sangat
ya, menakjubkan, pelajaran berharga. Ibn Umar radhiyallahu anhuma tidak mau berbuka kecuali bersama fuqara. Kemudian orang-orang kaya, ya, dermawan, dia melayani para pekerja, para buruh untuk mempersiapkan mereka berbuka. Itu tidak menjatuhkan derajat mereka. Justru itu apa? Sebagaimana ungkapan orang Arab, yaitu Sayyidul Qaum khadamuhum. Tuannya suatu kaum, dia menjadi khadim bagi mereka, pembantu buat mereka. Dan tentunya As-Sayyid huwa Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Sayyid, dia yang maha agung, dia paling mulia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Disiapkan hambanya fasilitas gratis semuanya. Tidak ada bayar sama sekali. Kemudian poin yang keempat, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Ini tentunya bersandar pada hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan ketika mereka mempercepat berbuka, memperlambat makan sahur. La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Senantiasa umatku di atas sunnahku selama dia tidak menunggu terbitnya bintang baru berbuka, gelap baru berbuka. Kemudian la tazalu ummati 'alal fitrah, senantiasa umatku di atas fitrah selama mereka menyegerakan buka puasa. Walakin tetapi ingat, ta'jilul iftar yakni al-mubadarah bi inda ghurubish syams, yaitu segera berbuka ketika matahari terbenam, bukan sebelum matahari terbenam. Nah, dan ini perlu diperhatikan. Tahakkuk, yakin kita dengan kita melihatkah? Atau saranakah? Yakin kita sudah terbenam, barulah kita boleh berbuka. Ya, bukan berarti ketika sedang di jalan kita harus cepat-cepat, wah kejar berbuka katanya. Yang akibatnya apa? Menimbulkan kecelakaan. Karena ingin cepat dapat berbuka. Ya, dan bagi yang sedang menyetir kendaraannya ketika tiba waktu berbuka, kemudian azan al-maghrib, ya, dia berbuka sebisanya. Ya, kalau tidak maka cukup dia berniat untuk berbuka dengan hatinya. Insya Allah dengan itu dia mendapatkan pahala ta'jilul iftar, segera untuk berbuka. Maka perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin tetap di atas kebaikan, tetap di atas sunnahnya Rasul SAW, tetap mendapatkan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla, praktikkan sunnah Nabi SAW. Meskipun orang-orang menyelisihi, sengaja menunda-nunda, mengakhir-akhirkan. Ya, karena memang kita berada di zaman yang ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulai asing dan akan kembali asing, fatuba lil ghuraba. Ya, dan tapi wajib kita memastikan matahari sudah terbenam. Kalau belum terbenam, itu tentu tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Maka para ulama kita sebagian mengatakan tidak ada kaitannya terbenam dengan azan tersebut. Karena apa? Karena azan bisa lambat, bisa maju. Dan lihat praktik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin berbuka, dia suruh orang untuk melihatkan matahari. Dan dikasih upah. Ketika sudah terbenam, langsung Nabi SAW dikasih tahu, ya Rasulullah, matahari sudah terbenam. Dan Nabi SAW langsung berbuka. Itulah dia petunjuk, itulah dia cara, itulah dia bimbingan Rasulullah SAW. Masihkah kita semangat mengikuti sunnah Nabi SAW? Masihkah kita cinta kepada Nabi SAW? Sebab ini ungkapan rasa cinta kepada Nabi SAW. Dan kita akan menyelisihi Yahudi, kita akan menyelisihi orang-orang Syiah yang memperlambat buka mereka. Apalagi dengan dalih al-ihtiyat, kehati-hatian. Tidak ada yang lebih berhati-hati kecuali baginda Rasulullah SAW. Asal dipastikan sebagaimana Nabi memastikan. Bahwasanya Nabi suruh orang melihat, lihat, tenggelam ya Rasulullah. Nabi SAW berbuka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam. Dan itulah dia petunjuk yang terbaik. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika puasa kita batal sebelum maghrib karena datang bulan, apa puasa batal itu tetap mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Ya, kenapa? Karena kita sudah berniat dan sudah melaksanakannya. Innamal a'malu binniyat, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam yang mulia ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Beberapa disebutkan kita harus ikhlas terhadap amalan kita. Namun nasihat Ustadz, saya pernah mendengar tentang bertawassul kepada Allah dengan amalan kita. Iya, boleh kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan kita yang ikhlas tentunya, tapi karena disyaratkan di sana amalan kita ikhlas. Ya. Kalau kepada Allah itulah keikhlasan, tapi kalau kepada manusia itulah dia bukan keikhlasan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah kita harus membaca Subhanal Malikil Quddus selesai tarawih? Namun tarawih kita cuma 4 salam. Dan ayatnya agak pendek, namun kita berniat untuk witir pada salat malam. Apakah harus membaca Subhanal Malikil Quddus pas selesai witir salat malam? Kita katakan tempat membaca Subhanal Malikil Quddus hanya saat habis witir saja, bukan habis tarawih yang belum witir. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lebih utama mana, melunaskan hutang orang tua karena sikonnya sudah sering ditagih, atau bersedekah berdonasi? Ya bantu orang tua lah. Ya, karena kepada orang tua otomatis kita juga bersedekah, bahkan sedekah yang paling afdal. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pada saat witir imam baca doa kunut witir, apakah makmum mengaminkan di setiap penggalan doa? Kita katakan iya, sebagaimana dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kemudian bagaimana praktik mengangkat tangan imam dan memperhatikan seperti ini? Bisa digabungkan atau bisa seperti ini? Dan tentunya sejajar dengan pundak atau dada kita, jangan diangkat seperti ini. Ini hanya untuk istisqa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah tata cara buang air kecil sesuai dengan sunnah Nabi harus dengan jongkok? Dan bagaimana jika kita merasa pada saat sholat seperti keluar air kencing menetes? Apakah batal sholatnya? Pertama, jongkok itu hanya kesehatan, tidak ada dalil yang sahih tentang jongkok. Ya. Kemudian kita katakan kalau ada merasa netes, jangan dulu dibubarkan sholatnya. Tapi selesai sampai salam, begitu selesai salam cek ada menetes, berarti ulangi, bersihkan dulu baru diulangi. Kalau tidak ada berarti itulah gangguannya syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah boleh musafir membaca zikir pagi petang dan Lailatul Qadar mulai setelah maghrib isya? Boleh. Tidak ada masalah dan mesti dibaca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari sahabat Sabda bertanya, Ustadz ingin bertanya apakah nama Hunaifah nama yang baik untuk anak perempuan? Bagus. Ya, condong kepada tauhid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hunaifah tasghir dari Hanifah. Kemudian Ustadz, apakah buka puasa harus dengan azan? Kenapa orang ragu untuk berbuka sebelum nunggu azan? Mungkin karena dia tidak lihat matahari. Ya, kalau dia melihat, apa yang harus diragukan? Ya, karena itu dia petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi azan kadang-kadang telat. Kenapa? Karena yang azannya berbuka duluan. Ya. Maka kita katakan bahwasanya kita mampu melihat matahari, cukup dengan matahari tersebut. Tidak mampu, tidak mengapa orang menunggu azan, tetapi tidak boleh takhir sampai diakhirkan. Ya, sehingga kita akan mengikuti sunnatul Yahud, sunnahnya orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah bacaan ta'awudz harus dibaca setiap baca Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran? Kita katakan iya. Keumuman sabda Nabi SAW, "Idza qara'tal Quran fasta'idz billah." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah.
Dan masalahnya setiap rakaat kita kembali membaca Al-Quran, diseling-selingi oleh zikir, maka mesti ta'awudz lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah umat Islam dilarang untuk kaya? Tidak ada yang melarang untuk kaya. Dilarang kaya tetapi tidak tahu haknya harta, itu yang tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wanita mandi karena sehabis haid lalu berpuasa 2 hari. Qadarullah setelah haid lagi karena haid tidak teratur akibat KB. Apakah puasa 2 hari itu sah? Pertama, ikuti kebiasaan sebelum ber-KB. Dan inilah bahayanya ber-KB ini, akibatnya haid tidak teratur. Maka kita katakan ikuti kebiasaannya. Kalau sudah melewati kebiasaan berarti itu sudah hukumnya suci. Ada darah yang keluar tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika saya lebih yakin dengan azan di aplikasi sholat dibandingkan azan di kampung, karena azan di kampung tidak seragam juga waktunya, bagaimana? Ya pastikan dulu aplikasinya. Karena ya beberapa kali kita cek aplikasi ini, memang rata-rata sudah lambat. Ya, dengan kenyataannya. Ya, maka kalau kita sudah yakin, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, apakah benar kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukan pemberian kaum penjajah? Iya, itu maka lihat dalam teks pembukaan itu, berkat rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena rahmat Allah bagaimana kita akan merdeka? Ya, bukan pemberian penjajah. Penjajah tahu apa sih? Ya, kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki penjajah itu minggat dari Indonesia, apa bisa kita merdeka? Maka sangat benar dalam pembukaan tersebut, yaitu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau zakat pada orang tua kita, tahu dia menyembah kubur, apakah boleh? Dan dia masih muslim, kita katakan ya, hukum asalnya dia jahil, maka dia masih muslim. Ya, kemudian kita berikan dia nasihat, dan kewajiban kita urusan dunia, tidak ada masalah dengan orang tua kita. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya mencintai suami orang? Wah, ini bahaya ini. Ya, kenapa tidak cintai suaminya? Ini musibah besar. Ya, hati-hati, ini adalah pintu dari pintu zina waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, apakah boleh menambah anak karena masih kerepotan dengan anak yang sudah ada? Ya, menjarangi sih tidak ada masalah. Tapi untuk memutuskan padahal masih ada kemampuan dan sehat, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita duduk zikir pagi petang tanpa berwudu? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Syahwat saya cepat beraksi meskipun oleh sebab yang remah, seperti apabila saya berjalan dan melihat wanita meskipun saya langsung menundukkan pandangan. Akan tetapi ada sesuatu yang keluar, atau apabila saya sedang diam kemudian datang pikiran kotor, walaupun saya telah berusaha menghentikannya saat itu juga. Akan tetapi ada sesuatu yang keluar meskipun tanpa saya kehendaki. Apakah ini dapat merusak puasa saya? Kalau kita tahu diri kita seperti itu dan tetap kita mengikuti perasaan dan keinginan kita, bisa merusak pahala puasa. Kecuali kalau keluar mani, kalau keluar mani bisa rusak pahalanya juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, puasa dan pahalanya rusak. Kemudian bagaimana hukumnya seorang minta tolong kepada kurir menjual jasa memberikan sesuatu seperti gosen, tetapi minta tolong untuk mentransferkan sejumlah uang kepada seorang. Kemudian kurir dibayar biaya transfer ditambah ongkos jalan. Apakah termasuk riba? Ya, kita katakan lain ongkos jalannya, kemudian lain juga biaya harganya, maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zikir pagi petang apakah boleh dibaca sebagian? Ya, sebagian juga keutamaan yang didapatkan. Ya, ini zaman kredit, maka jangan dikredit, bahkan kredit macet. Ya, karena apa? Kebanyakan kredit macet. Karena kredit ini sudah nggak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada zikir khusus pada sholat tarawih tiap 2 rakaat? Tidak ada sama sekali dari Nabi SAW. Apa hukum jika tidak baca kunut 15 terakhir? Tidak ada masalah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum membeli barang dengan cara kredit lalu dijual kembali dengan cara kredit? Kita katakan kalau menjual kepada orang lain tidak ada masalah, dengan syarat kredit itu tidak ada denda kalau telat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapankah masuk waktu masbuk? Apakah setelah ruku atau setelah sujud? Masbuk itu kapan saja. Cuma dihitung dia itu dapat rakaat kalau ikut ruku bersama imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa istiftah ini sahih? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Bisa dilihat di dalam buku saya, Variasi Sunnah dalam Ibadah. Ya, jadi di antara doa istiftah itulah dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila kita haid, udah masuk waktu salat setelah suci, apa harus mengqada salat tersebut? Apabila kita haid, udah masuk waktu salat setelah suci, iya, kita katakan, misalkan Isya, 1 jam berlalu Isya, suci kita, dan masih waktu Isya, maka wajib sholat Isya. Tapi kalau sudah berlalu, tidak wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bisa kisahkan sedikit sahabiah Nabi SAW, Ummu Umamah atau Nusaybah pada waktunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa Allah menyebut dirinya kami dalam Al-Quran? Kalau disebutkan dirinya kami, ini litta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Atau di sana apa? Ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bagi yang ingin bertanya, ya, kami silahkan melalui kolom komentar, atau boleh juga melalui layanan interaktif di nomor yang sudah dimasukkan di dalam kolom komentar. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik, nampaknya itu saja pertanyaan yang bisa kita jawab di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terus ikuti di MKH TV dan live Facebook Mizan Qudusiyah. Dan silahkan berbagi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya agar semua mendapatkan faedah ini, dan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita bagikan ketika mendapatkan hidayah tersebut. Pertanyaan terakhir, benarkah petir itu adalah cambuk malaikat sebagaimana disebut hadits dalam As-Sahihain? Pertama, la yahdhurunil an, tidak ingat aku tentang hadis ini, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.